Itu mereka dimusuhi, dikejar-kejar. Karena orang Yahudi itu memang rese orangnya. Dari dulu tuh ya? Dulu rese dan suka istilahnya buat onar lah, segala macam, keras kepala. Kita tadi mungkin karena merasa manusia unggul segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Robbani Media Tama, kali ini di Saung Jakwi, Jabal Quran Indonesia. Alhamdulillah. Ustaz, di zaman Rasul itu udah berkonflik belum sih Yahudi sama Islam ini? Nah, Yahudi itu entitas yang memang sudah mendeklar sebagai sebuah agama. Oh, sebelum Islam ada? Oh, iya. Oke. Nah, sebelum Rasulullah muncul ya. Iya, muncul. Mereka sudah ada. Udah ada. Jadi gini. Oke. Coba. Seru banget. Kita bisa bayangin ya, ini teman-teman Gen Z milenial ya. Kok bisa ceritanya orang-orang Yahudi itu tahu-tahu dia bercokol tinggal di Madinah atau di Yasrib dulu ya? Iya. Ya. Itu kan gurun Sahara itu, panjang bermil-mil itu. Betul. Jadi bangsa Yahudi memang Allah takdirkan bangsa yang common enemy, musuh bersama. Tadi kan di zaman Hitler dimusuhi. Iya benar. Berarti di Eropa itu bicara Bizantium, ya timur ya. Iya benar. Masa lalu kan. Itu mereka dimusuhi, dikejar-kejar. Karena orang Yahudi itu memang rese orangnya. Dari dulu tuh ya? Dulu rese dan suka istilahnya buat onar lah, segala macam, keras kepala. Kita tadi mungkin karena merasa manusia unggul segala macam. Nggak bisa dibilangin loh. Makanya zaman Hitler habis-habisan kan. Iya. Nah, diaspora kan. Iya benar. Ya, jadi sebelumnya lagi kalau bicara ditarik lagi lebih jauh, mungkin Hitler masih agak zaman kekinian ya. Iya benar. Itu dari mulai zaman Babilonia. Mungkin zaman apa namanya? Kerajaan klasik di masa yang lampau. Romawi lah ya. Romawi. Bicara Romawi ya. Iya. Itu common enemy Bang Fadil. Nah, mereka ada yang kemudian merasakan satu-satunya tempat aman, larinya ke Yasrib. Oh, Ente bayangin di Yasrib tempat Rasul hijrah, itu udah ada orang Yahudi. Maka udah ada 3 kabilah besar. Iya. Ya, kabilah Bani Kainuka, Bani Nadir, Bani Quraiza. Tiga-tiganya juga sama troublemaker juga. problematik nih orang. Problematik. Awalnya Rasul sudah ngajak dalam piagam Madinah, sama-sama kita sebagai warga masyarakat Madinah, ya kan? Ya, saling menghormati agama kita masing-masing. Silahkan Rasul begitu. Tapi kalau ada musuh dari luar, ya kita harus ini sama-sama. Iya. Tapi ternyata yang berkhianat mereka duluan, ya kan? Kayak peristiwa Khandaq ya. Benar. Koalisi besar, Quraisy, Ghatafan, Yahudi diam-diam ikut bermain di situ. Iya. Ya, alih-alih malah dia harus mempertahankan kota Madinah, malah diam-diam datengin musuh. Itu khianat terbesar. Nah, karena itu di zaman Rasul tuh mereka sudah ada, dan mereka memang dari dulu tuh kerjaannya jual beli senjata bisnisnya. Oh, dari kabilah-kabilah ini dijual, ini perang ini. Sampai ini sekarang dong jual beli senjata. Oh, berarti emang hobinya begitu. Ya? Jual beli senjata. Iya. Bikin perang jual beli. Manajemen konflik. Iya. Oh, jadi persis lah itu. Dari dulu begitu. Aneh baru tahu saat ini. Dari dulu. Memang itu terkenal sekali orang Yahudi dua emang. Pertama bisnis senjata, yang kedua bisnis riba. Oke, iya riba. Ya, riba. Perbankan, keuangan dipegang semua. Iya. Pinter banget ya, Pak. Gitu tuh. Makanya itu dua hal yang juga merupakan sektor bisnis terbesar abad ini. Jadi di zaman Rasul memang sudah ada. Dan karakternya, tabiatnya sama persis seperti apa yang ada sekarang ini. Gitu. Itu orang innocent orangnya juga, ya dia enggak. Kan juga cerita tentang Ashabul Ukhdud. Kenapa orang beriman dimasukin ke parit lalu dibakar hidup-hidup. Iya. Ya. Itu kan ada ayatnya. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud, ya. Idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Persis ayat itu. Makanya ketika Israel ngebom Rafah ya. Iya. Yang alasannya memang di situ mencari kemarin yang terbaru musuh gitu. Ya alasannya dia innocent aja. Oh, kami nggak menyangka, nggak sengaja kalau kurang ajar kan sampai kena kebakar tenda-tenda. Semua lagi pada tidur malam-malam. Ya, coba bayangkan itu. Lagi tidur malam-malam kena jedar, rudal yang langsung membakar. Ya, nggak sempet lagi untuk lari. Benar. Untuk selamat. Dan itu tempat pengungsian, Sat. Itu tempat pengungsian. Nggak bisa itu, nggak boleh. Jadi kan inosennya gitu tuh dia ketika ditanya, iya kami akan selidiki karena itu ya di luar dugaan. Cuci tangan mulus, Sat. Makanya jadi orang Yahudi sebetulnya intinya bikin
kesel gitu, bikin gondok kalau lihat perlakuannya gitu. Makanya kalau sekarang dunia ini memang harus sepakat untuk menghukum ya negara Israel tuh, saya kira udah waktunya. Udah keren. Dan memang satu dunia ini batas. Ya arahnya udah mulai, mudah-mudahan isunya udah mulai kenceng saja kayak dulu saja. Ya Allah ya Rabb. Tahun 2000-an itu kan mungkin kita masih sendiri, Indonesia masih sendiri gitu ya. Sekarang Eropa udah mulai melek Allah juga. Menggerakkan hati manusia yang memiliki naluri kemanusiaan untuk melihat ini sesuatu yang nggak boleh maafkan lagi gitu Bang. Berarti historis dari zaman Rasul tuh sudah ada. Memang udah gitu Bang. Troublemaker dari dulu. Nah ini berkaitan sama kita saat kapan Islam, kan Israel tuh identiknya sama tanah Yerusalem ya. Kan Islam juga pernah dapat merebut tanahnya ya. Nah itu kapannya sejarahnya kita bisa merebut tanah itu sampai akhir sekarang kelepas lagi saat. Nah itu memang konfliknya itu awal mulai perebutan tanah itu apa sih mau direbut sebenarnya? Ya sebetulnya kan karena itu merasa ada warisan-warisan masa lalu, ya ada Nabi Sulaiman alaihissalam kerajaannya, kemudian masuk juga Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kemudian ya memang menjadi warisan pusaka ya masa lalu yang para nabi dan rasul. Hanya saja sebetulnya yang paling berhak mewarisi ya secara historis situs di sekitar Masjid Al-Aqsa di Yerusalem itu sebetulnya hak yang paling pas orang mukmin muslim, karena mereka yang mewarisi ajaran para nabi dan rasul secara baik gitu. Orang Yahudi udah ketahuan dia melenceng, dia menyimpang, dia membunuh sendiri para nabi. Ya, nggak ada sebetulnya hak yang tepat mereka bisa menduduki Yerusalem atau wilayah yang ada Masjid Al-Aqsa di situ. Jadi gitu Bang Fadil, kita harus juga memahami ya duduk persoalan ya, supaya jangan kemudian kita malah ironi orang Islam yang memang jadi penghuni pemilik sah tanah itu, lahan itu dari jalan turun-temurun, akhirnya malah tersingkir. Benar. Menjadi orang yang terjajah, dan penjajah enak-enakan di situ dari mulai kapling kecil sampai melebar, bangun rumah, bangun ini, itu perampasan semua. Gitu Bang, itu harus di-clearkan sejarah itu, karena sejak zaman dulu itu sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa. Memang kalau tadi bicara tentang siapa yang pertama kali menguasai Palestina, tercatat dalam sejarah itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Jadi dalam sejarah itu Umar bin Khattab masuk ke Palestina, dia baik-baik menyapa kaum Nasrani di gereja, baik-baik semua. Orang Yahudi pun dengan sinagognya masih disapa oleh Umar bin Khattab. Malah dalam satu literatur tuh bagus sekali tuh, Umar bin Khattab berinisiatif untuk sama-sama saling membersihkan tempat ibadah masing-masing. Yang gereja dibersihkan tempatnya, yang Yahudi sinagog dibersihkan tempatnya. Kenapa nih? Orang Yahudi Nasrani pada dasar itu dulu saling berseteru. Iya kan? Kan di Quran juga disebutkan. Benar. Ya. Orang Yahudi menghina Nasrani, orang Nasrani menghina Yahudi, itu musuh bebuyutan betul. Kan di YouTube ada tuh kan, orang Nasrani lagi orang Yahudi lewat diludahin itu gitu. Ya kan gitu kan? Betul. Itu memang orang Yahudi itu cari musuh terus sama siapa? Iya. Begitu orang Yahudi sampai sekarang. Nah itu Umar bin Khattab tuh pernah itu membersihkan supaya tempat ibadah masing-masing bersih. Kan kerukunan sebetulnya. Betul. Nah maka Palestina sudah jatuh ke tangan umat Islam sejak masa Khalifat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berlanjut terus ya, direbut kembali pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ya kan? Terus berlanjut lagi pada masa kedaulatan Turki Utsmani. Paling dekat nih ya. Itu paling dekat nih. Turki Utsmani itu menjelang Perang Dunia Kedua aja Palestina masih di bawah Turki Utsmani. Dan orang Yahudi ke situ pakai paspor dulu. Jadi orang asing lu ya? Asing. Ada paspor. Kedaulatan Turki Utsmani itu mengeluarkan kebijakan paspor jawazat, namanya bahasa Arab. Kebolehan masuk ke kawasan Turki Utsmani. Coba bayangkan. Dulu mereka gitu. Atau pakai paspor sebagai tamu untuk mengunjungi wilayah tersebut. Ya, karena Perang Dunia ya Turki juga kalah kalau nggak salah ya. Kemudian Inggris menang segala macam. Konsesinya ya dikasih tuh. Iya benar. Lahan secuil doang. Mulai itu migrasi
dikit-dikit datang, dikit-dikit datang, buka lahan, bikin rumah. Sampai sekarang aja kan banyak tanah yang diserobot kan. Iya. Awalnya kan dari Israel secuil itu orang-orang Yahudi seluruh dunia pada pulang ya. Betul, gitu kan. Eksodus. Akhirnya sampai bisa bangun negara dengan fasilitas yang luar biasa semuanya. Dulu saat aneh baca buku judulnya cukup tebal, agak politik, namanya Why Nation Fail. Itu Why Nation Fail. Ya. Mengapa negara itu gagal. Jadi dia membahas soal negara terlahir. Dulu saat itu kerajaan Inggris itu ngelempar orang-orang Yahudi itu ke benua Australia saat. Oh, pernah juga ya. Oh iya. Karena ya itu orang rese-rese. Emang begitu ya? Mana aneh nyambung sekarang. Diaspora dia emang. Iya. Dibuang ke negara di benua Australia. Australia kan dulu kan ya sangat inilah. Akhirnya udah luas dan sama kosong. suku Aborigin ya. Iya. Akhirnya dia balik lagi ke Israel dia. Mau orang rese ini Israel ini ya. Iya, makanya dia itu layak jadi common enemy. Jadi kalau sekarang negara-negara juga muak dengan Israel tuh ya mudah-mudahan menjadi sebuah orkestra yang yang kompak ya semua ya. Bahwa Israel tuh memang nggak layak disebut negara, ya kan? Apalagi kalau kita kaitkan dengan undang-undang dasar kita kan, di pembukaan kan, ya, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, segala macam bentuk penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri keadilan dan peri kemanusiaan dan seterusnya. Jelas kita, ya, posisi kita terkait dengan negara Israel itu jangan diberikan peluang. Bahkan hubungan diplomatik pun, ya, harus betul jangan boleh terjadi. Ini soal marwah, ini soal kehormatan, nilai kemanusiaan. Nilai keadilan. Nah ini penting nih buat kita. Mudah-mudahan ya para elit negeri ini, para pemerintahan negeri ini pun juga ya nggak sembarangan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Walaupun isunya sempat membuka semua penolakannya luar biasa. Rakyat Indonesia juga sangat cinta Palestina. Betul. Jangankan hubungan diplomatik saat tim bolanya diusir. Iya. Tim bola diusir. Karena memang udah common enemy, udah human enemy, ya, musuh bersama, musuh kemanusiaan. Tapi karena dia walaupun common enemy saat itu orang masih bertahan tuh ya, survival itu orangnya. Karena pinter tadi ya, si Israel itu ya. Ya artinya mereka survival itu juga kan karena banyak support yang luar biasa kan. Dimegang semua. Anggaran juga dari Amerika masih di backup. Betul. Semua teknologi persenjataan. Binaan dia malah. Saya ada video kutipan tuh pernah lihat. Biden kalau nggak saya ngomong bahwa Israel itu investasi Amerika, bayangin. Ya, makanya anak emas betul itu. Iya betul. Teman-teman itu saja. Jangan lupa di komen, like dan subscribe. Terima kasih Bang Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.